Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Hendra, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di 2 menit pertama pasca pembukaan. Sesi 1 IHSG melemah 0,51% di level 6.162,639. Kemudian 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada Antam, VKTR, kemudian juga PSDN, INDY, dan juga GCTL. Top losers ada TPIA, kemudian juga ada BBCA, BUL, BBNI, dan juga Cuan. Pergerakan sektoral seluruh sektor nampaknya berada di zona negatif dengan infrastruktur yang melemah 1,37%, disusul oleh sektor non-cyclical yang melemah 0,69% dan juga sektor energi yang melemah 0,79%. Ada sektor industri yang sempat kemudian menyentuh level positif tipis saja 0,04%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk pembukaan dari bursa-bursa utama Asia. Di pagi hari ini, pemirsa dapat Anda saksikan ya dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka melemah 0,62% di level 64.209. SCI Singapura dibuka melemah 5.552. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 1,26% di level 6.606. Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,12% di level 24.993. Kita ke saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Hendra di pagi hari ini. Di antaranya adalah Telkom dengan support di 2550, resistance di 2730. Kemudian Andaro dengan support di 2460 dan resistance di 2640. Indi dengan support di 2340 dan resistance di 2570 dan JPFA dengan support di 2070 dan resistance di 2220 dengan seluruh saham direkomendasikan baik. Sebelum saya lanjutkan, Mas Hendra ke saham-saham yang Anda rekomendasikan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Destri Damayanti sebagai PJS Gubernur Bank Indonesia agar rupiah kemudian stabil dan juga secara psychological market kemudian menjadi yakin lah. Iya, ya tugasnya pastinya sebagai, Gubernur, Bank Indonesia, apa yang seharusnya dilakukan, sebelumnya oleh Pak Peri itu sudah cukup positif ya, walaupun memang ketika misalnya ingin mengendalikan nilai tukar rupiah, harus lebih hati-hati lagi ketika misalnya menaikkan tingkat suku bunga. Kenapa? Karena ketika misalnya menaikkan tingkat suku bunga, itu otomatis akan membuat laju, daya beli masyarakat juga akan notabene menurun. Walaupun memang di satu sisi, ketika misalnya menaikkan, suku bunga pastinya untuk melindungi nilai tukar rupiah. Harus ada sinkronisasi antara Gubernur BI dan pemerintah untuk memajukan ekonomi kita, supaya tingkat suku bunga juga tidak terlalu tinggi dan dampaknya apa? Dampaknya akan memperhambat terkait dengan, pertumbuhan dari ekonomi itu sendiri. Jadi memang, eee apa ya, bisa dibilang harus harus cukup ekstra dengan kondisi ekonomi global seperti ini. Apalagi ketika misalnya kita lihat tadi oil walaupun memang sudah melemah dan kemungkinan ketika misalnya inflasi global juga akan naik, The Fed juga akan hawkish. Nah, ini akan membuat nilai tukar rupiah juga agak sedikit cemas dan kemungkinan juga kita akan bermain di area suku bunga yang, relatif lebih tinggi lagi. Oke, baik, sejauh ini market bereaksi negatif lah ya terkait dengan apa yang kemudian terjadi Betul. pagi ini. Bagaimana Anda melihat ini sesuai dengan prediksi Anda ya? Ya kalau saya tadi yang saya sampaikan memang, bisa dibilang cukup vital ketika misalnya Pak Peri mengundurkan diri, tapi pada akhirnya market akan melihat lagi, eee, perkembangannya seperti apa, karena kalau misalnya kita lihat tadi memang sempat melemah di level katakanlah, 6.154 atau 0,54, mengalami pelemahan, sekarang justru sudah menguat tipis nih, sudah menguat tipis di angka 0,11% atau berada di level psikologis 6.203. Jadi sebenarnya cukup menarik karena memang, salah satu sentimen positifnya juga tadi ketika misalnya Brent oil sudah melemah lebih dari, 5% berada di level 87 setelah eskalasi Amerika menurunkan intensitasnya. Nah, ini menjadi sentimen yang positif ketika misalnya, oil global mengalami pelemahan. Baik, kita lihat dinamika market hari ini akan seperti apa. Kita bergeser terlebih dahulu ke saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Mas Hendra, kita ke Telkom terlebih dahulu. Apa yang kemudian membuat Telkom menarik dari POV Anda? Iya, kalau misalnya kita lihat memang, Telkom untuk pergerakannya saat ini memang bisa dibilang, di fase, rebound ya, dalam jangka pendek setelah katakanlah memantul di area support kuatnya di level 2340.
sampai di 2430 dan saat ini berada diperdagangkan di level, 2630. Jadi bisa dibilang, cukup kuat untuk pergerakan di pagi hari ini. Jadi, berada juga di atas moving average 20-nya di angka sekitar 2540 yang, dibilang itu bisa menjadi area dynamic support-nya. Dan kalau misalnya kita lihat secara fundamental, kinerja operasional dari Telkom sendiri memang ditopang pertumbuhan pendapatan yang notabene juga, cukup stabil. Jadi saya merekomendasikan untuk, Telkom beli di area saat ini di level 2620 sampai 2630 dengan, target, take profit di level 2740 dan take profit keduanya di 2790 dengan batasan stop loss di level 2550 untuk saham Telkom. Baik, dari Telkom kita bergeser ke Adaro, silakan. Ya, untuk Aldo sendiri memang pergerakan harganya memang bisa dibilang dalam tren yang, naik ya setelah katakanlah membentuk, pembalikan arah di area support-nya dan kalau misalnya kita lihat pagi hari ini Adaro masih berada di level 2530 jadi bisa untuk beli di area level saat ini 2530 dengan take profit pertamanya di 2640 dan take profit keduanya di 2690 dengan batasan, stop loss-nya di level 2460 untuk Adaro. Baik, dari Adaro kita ke Indi. Oke, kalau misalnya memang, Indi kita lihat memang secara swing low, berada di level area 1800 sampai 1900 dan saat ini diperdagangkan, menguat ya. Hari ini menguat 90 poin di level 3,64% gitu ya. Karena memang secara teknikal kemarin di hari Jumat sudah cukup baik dan kalau misalnya kita lihat, sekarang posisinya sudah menguat di level 2550, kalau misalnya mau beli mungkin bisa sabar ya karena udah kena take profit pertamanya di level 2570 jadi mungkin bisa, yang berani untuk, risk taker mungkin bisa beli dengan saat ini karena sudah menguat di level 3%, jadi mungkin bisa beli dengan target berikutnya di level 2620 atau berada di level 2700 dengan batasan stop loss untuk Indi di level 2340. Baik, dari Indi kita ke Java, silakan Mas Hendra. Oke, kalau misalnya dari Java sendiri, kita lihat memang, untuk Java hari ini sudah melemah ya sebesar 10 poin, tapi memang itu jadi area yang momentum yang, bagus sebenarnya untuk beli karena kalau misalnya kita lihat di kuartal pertama 2026 laba bersihnya, cukup baik di angka 1,82% dan, labanya juga, mengalami pertumbuhan penjualan sebesar, 23,6% secara year on year. Jadi kalau misalnya secara teknikal sendiri, spekulatif buy di level 2100 sampai 2130 dengan target, resistennya di level 2220 dan take profit keduanya di level 2260 dengan batasan, stop loss-nya di angka 2070. Baik, beberapa saham yang direkomendasikan pagi hari ini ada Telkom, Adaro, Indi, dan juga JPFA dengan seluruh saham direkomendasikan buy dengan support dan juga resistance. Tadi sudah dibahas support dan juga resistance untuk IHSG hari ini seperti apa, Mas Hendra? Iya, kecenderungan untuk IHSG memang, masih, konsolidasi ya, masih sideways, memang kecenderungannya masih melemah dengan support di level katakanlah 6160 sampai resistennya di level 6300. Baik, itu tadi beberapa analisis yang disampaikan oleh Mas Hendra. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya, namun kemudian keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Hendra, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa, Mas Hendra. Terima kasih. Terima kasih.